Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Febriansyah dari Prodi Teknik Informatika 5B. Di sini saya akan menjelaskan 10 jurnal tentang metode waterfall. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah proyek perangkat lunak. Jurnal yang pertama, penggunaan metode waterfall untuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan pedesaan. Metode waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan, di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah atau seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi atau konstruksi, dan pengujian. Untuk tahapannya, yang pertama yaitu requirement atau analisis kebutuhan. Dalam langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Lalu yang kedua, desain sistem. Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Lalu yang ketiga, coding dan testing atau penulisan sinkode program atau implementation. Coding merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Yang keempat, penerapan atau pengujian program. Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem. Lalu yang kelima, pemeliharaan atau operation dan maintenance. Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan. Jurnal yang kedua, rancang bangun sistem informasi penjualan sepatu berbasis website dengan metode waterfall. Untuk tahapannya, yang pertama analisa kebutuhan. Pada tahapan ini, analisa kebutuhan sistem dilakukan untuk membantu menjabarkan kebutuhan pengguna menjadi desain sistem yang kemudian akan dibuat menjadi program aplikasi. Yang kedua, perancangan sistem dan perangkat lunak. Pada tahapan desain, peneliti menggunakan CSS yang terdapat dalam software Adobe Dreamweaver CS3. Yang ketiga, implementasi dan pengujian. Dalam melakukan pemrograman, peneliti melakukan pengujian terhadap kode-kode program untuk memastikan kebenaran program tersebut. Jurnal yang ketiga, perancangan kantor digital berbasis framework dengan metode waterfall pada Politeknik Negeri Lampung. Metode yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode hasil pengembangan dari metode waterfall dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi masalah, studi literatur, menentukan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua, desain. Pada tahap ini dilakukan pembuatan arsitektur sistem. Yang ketiga, implementasi. Pada tahapan ini sistem dibuat atau dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP berbasis framework. Yang keempat, pengujian. Pada tahapan ini sistem diuji dengan metode black box testing. Jurnal yang keempat, analisa dan perancangan sistem informasi pembelian GRC dengan metode waterfall. Waterfall sering disebut juga model sekuensial linear atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari yang pertama, analisa kebutuhan. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk mengspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Pada tahapan ini perlu didokumentasikan. Kedua, desain proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur
pengkodean. Yang ketiga, pengkodean desain harus ditranslatekan ke dalam perangkat lunak. Hasil dari tahapan ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya. 4. Pengujian. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara segi logik dan fungsional untuk memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Lalu yang kelima, pendukung atau support atau pemeliharaan atau maintenance. Tidak menutupi kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirim ke user. Nah, karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk tahapannya, yang pertama, analisis. Peneliti mengumpulkan informasi dengan teknik wawancara mengenai sistem yang sudah ada untuk dianalisa. Yang kedua, desain. Peneliti merancang antarmuka program menggunakan aplikasi Sublime Text sebagai text editor dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang ketiga, pembuatan kode. Peneliti menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML untuk menerjemahkan perancangan ke dalam bentuk bahasa yang dimengerti komputer. Yang keempat, pengujian sistem. Peneliti melakukan pengujian aplikasi dengan menggunakan Google Chrome dan Apache sebagai servernya. Berikutnya jurnal yang keenam, Comparing Agile XP and Waterfall Software Development Process into Startup Companies. Untuk tahapannya, yang pertama, analisa. Kebutuhan adalah langkah pertama dan langkah terpenting dari model air terjun. Yang kedua, rancangan. Langkah ini dimulai dengan menggunakan informasi yang ditangkap sebagai solusi atas permasalahan. Yang ketiga, penerapan. Input dari fase ini adalah SDD dari sistem. Yang keempat, instalasi. Fase ini terjadi setelah produk akhir diuji dan disetujui oleh pelanggan. Yang kelima, pemeliharaan. Ini adalah tahap akhir dari model air terjun dan terjadi setelah pemasangan produk atau sistem di lokasi pelanggan. Jurnal yang ketujuh, Application Report Process of Islamic School based on Pesantren Boarding using Waterfall Model. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk pengolahan laporan evaluasi sekolah menengah pertama berbasis pesantren. Tahapannya, yang pertama, komunikasi. Tahap inisiasi dan penentuan spesifikasi kebutuhan awal pengguna. 2. Perencanaan. Perkiraan waktu penyelesaian proyek dan penjadwalan kegiatan yang dapat dilakukan untuk penyelesaian proyek dan sistem penelusuran pekerjaan. Yang ketiga, pemodelan. Desain struktur data dan arsitektur perangkat lunak. Yang keempat, konstruksi. Tahap ini menerjemahkan desain dari tahap sebelumnya ke dalam bahasa pemrograman. Yang kelima, deployment. Tahap terakhir ini melibatkan pengguna untuk memastikan apakah perangkat lunak berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jurnal yang ke-8 yaitu perancangan sistem tracker studi alumni mobile menggunakan metode waterfall berbasis Android. Data alumni yang dimiliki saat ini belum terkompilasi secara sistematis dan data alumni yang masuk jurusan masih sangat minim. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini berupa aplikasi Android dapat mempermudah untuk pencarian alumni dan analisis data alumni yang diperoleh. Tahapannya, yang pertama, analisis dan definisi kebutuhan. Layanan sistem, batasan, dan tujuan ditentukan oleh hasil konsultasi dengan pengguna yang kemudian didefinisikan secara detail dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. Yang kedua, perancangan sistem dan perangkat lunak. Tahapan perancangan sistem mengalokasikan kebutuhan sistem baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan.
Yang ketiga, implementasi dan pengujian unit. Pada tahap ini perancangan perangkat lunak diwujudkan sebagai rangkaian program atau unit program. Yang keempat, integrasi dan pengujian sistem. Unit individu dari program atau program digabungkan dan diuji sebagai sistem yang lengkap. Yang kelima, operasi dan pemeliharaan. Tahap ini merupakan tahap terpanjang. Sistem dipasang dan digunakan secara signifikan. Untuk jurnal yang ke-9, desain sistem informasi logistik di gudang produk jadi dengan metode waterfall. Ada 5 tahapan. Yang pertama, tahap analisis kebutuhan. Yang kedua, tahap desain. Yang ketiga, tahap implementasi. Yang keempat, tahap pengujian. Yang kelima, tahap pemeliharaan. Selanjutnya kita memasuki jurnal yang terakhir, yaitu jurnal yang ke-10 dengan judul Accuracy Implementation of Medical Record Management Information System with Waterfall Design System and ISO. Model ini mengambil pengembangan sistematis dan sekuensial. Disebut waterfall karena setiap anak tangga yang dilalui harus berurutan. Untuk tahapannya, yang pertama, definisi persyaratan, layanan sistem, batasan, dan tujuan ditentukan oleh hasil konsultasi dengan pengguna yang kemudian didefinisikan secara detail dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. Yang kedua, desain sistem dan perangkat lunak. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, integrasi dan pengujian sistem. Lalu yang kelima, operasi dan pemeliharaan. Nah, dan ini adalah kesimpulan dari 10 jurnal metode waterfall yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.